Dia tidak bisa menangkap pembicaraan orang, ya. Cukup harus tegas gitu ya. Yang penting kita kepengennya tindakan secepatnya. Mau berapapun kita bayar, katanya gitu kan. Mau berapapun kita bayar, mau bagaimanapun tetap kita bayar. Kita punya duit, kata Wawa ini sambil teriak-teriak kan. Rumah sakit pemerintahan mana yang menolak pasien BPJS pengen ganti ke pasien biasa atau eksekutif, terus ditolak? Itu statement terkocak sih yang nonton gue tuh realize banget kalau Mbak Novi tuh lebih baik daripada keluarga lo, Mas Agus. Tujuan Mbak Novi dari awal sampai detik ini dia pengennya lo sembuh, udah itu aja. Bahkan dari orang-orang yang ngebela Agus, di sini kita tahu kalau misalkan SDM kita masih serendah itu. Simpelnya gini ya, misalkan nih kamu nih bantu teman kamu nih, teman kamu mohon ya, tolong dong bantu saya kesusahan, hidup saya susah, saya lagi kena musibah gitu-gitu. Terus kamu bantu nih teman kamu nih, kamu kasih misalkan 5 juta gitu kan. Terus besoknya kamu lihat dia ke Singapura, ke Malaysia, dia belanja ini, belanja itu. Kamu sakit hati nggak? Itu personal ya. Misalkan kita kasih contoh lagi nih biar kamu nih ngerti gitu kan. Misalkan nih kita bisa nih ngebuka donasi buat orang gitu kan, orang yang terkena musibah. rumah sakit pemerintahan mana yang menolak pasien BPJS pengen ganti ke pasien biasa atau eksekutif, terus ditolak? Itu statement terkocak sih yang aku dengar dari podcastnya si Densu sama siapa tuh, sama Agus ya, yang korban penyiraman air keras sama bawahannya. Dimana-mana biasanya mah rumah sakit pemerintahan kalau ada pasiennya dari BPJS pengen rubah ke bayar mandiri tuh, wah happy banget gak sih? Jangankan yang pengen pindah dari BPJS ke Mandiri ya, aku aja dulu pas lahiran dari BPJS, kan aku BPJS kelas 1, pengen pindah naik nih ke VIP. Itu dilayaninnya berasa pasien ratu, kecuali misal kasusnya nih dari pasien umum dari rumah sakit swasta pengen pindah ke BPJS. Itu ada kasus-kasus yang nggak bisa, misalnya karena dia pengennya udah sama dokter A. Nah dokter A nya itu ternyata prakteknya hanya di rumah sakit swasta, nggak ada di rumah sakit pemerintah, paling ganti dokter. Nah itu baru ada. Tapi kalau dari pasien BPJS pengen ke umum, itu mah pasti bisa banget menurut aku ya. Coba deh kalian yang bekerja di bidang kesehatan gimana? Bisa atau enggak sih pasien BPJS pengen ke umum terus ditolak? Belah mananya gitu maksudnya teh, yang ditolaknya tuh belah mananya? Yang penting kita kepengennya tindakan secepatnya. Mau berapapun kita bayar, katanya gitu kan. Mau berapapun kita bayar, mau bagaimanapun tetap kita bayar. Kita punya duit, kata Wawa ini sambil teriak-teriak kan. Terus dijelasin sama dokternya, maaf ibu, katanya gitu. Bukannya kita ini, katanya gitu kan. Tapi lebih baik pakai BPJS aja, katanya gitu. Karena lebih mudah, karena di sini tuh rumah sakit pemerintah. Karena lebih banyak yang memakai BPJS. Itu kata-kata dari dokternya. Dari orang-orang yang ngebela Agus, di sini kita tahu kalau misalkan SDM kita masih serendah itu. Simpelnya gini ya, misalkan nih kamu nih bantu teman kamu mohon ya, tolong dong bantu saya kesusahan, hidup saya susah, saya lagi kena musibah gitu-gitu. Terus kamu bantu nih teman kamu nih, kamu kasih misalkan 5 juta gitu kan. Terus besoknya kamu lihat dia ke Singapura, ke Malaysia, dia belanja ini, belanja itu. Kamu sakit hati nggak? Itu personal ya. Misalkan kita kasih contoh lagi nih biar kamu nih ngerti gitu kan. Misalkan nih kita bisa nih ngebuka donasi buat orang gitu kan, orang yang terkena musibah. Terus kita udah donasi nih, orang-orang banyak nih, 1 juta Indonesia nih donasi nih buat orang itu kan. Nah terus tiba-tiba berhari-hari kemudian, berbulan-bulan kemudian, kita lihat tuh orang masih susah payah menjalani hidup. Apa tidak kita pertanyakan kredibilitas kita bisa? Itu uang donasi kemana? Terus uangnya buat apa? Terus kenapa si orang itu masih susah payah hidupnya, masih ngesot-ngesot hidupnya? Intinya orang-orang itu berdonasi ke Mas Agus untuk kesembuhan dia. Kalau misalkan uangnya dia pakai bukan untuk kesembuhan dia. Nah guys, jadi akhirnya banyak warganet yang angkat bicara soal keterangan Agus yang mengatakan bahwasannya ketika dia meminta untuk pindah dari BPJS ke pasien umum, itu tidak dilayani oleh rumah sakit. Bahkan dia bilang tidak dianjurkan untuk pindah ke pasien eksekutif sementara. Padahal kenyataannya justru seseorang yang pindah dari BPJS ke umum itu lebih dilayani lagi, karena akan mempermudah prosesnya, tidak perlu menunggu antrian yang panjang seperti pasien BPJS pada umumnya. Nah dari situ saja kita sudah melihat bahwasanya ada kejanggalan dari keterangan Agus tersebut. Mana mungkin ada rumah sakit yang menolak pasien umum? Belum ada terdengar ceritanya seperti itu. Apakah ini cuma alibi Agus saja agar uang donasi yang diterimanya itu bisa digunakan seutuhnya untuk kepentingan yang lain, bukan untuk pengobatan?
Nah, selain itu, kenapa warganet banyak geram terhadap tindakan Agus? Karena ini jelas-jelas dia meminta pertolongan kepada Mbak Novi atau Teh Novi untuk membantu pengobatan matanya. Jelas-jelas banyak video yang memperlihatkan bahwasanya dia saat itu menangis, minta tolong kepada Teh Novi untuk menyembuhkan matanya. Nah, dari situlah Teh Novi akhirnya menggalang dana. Tapi kenapa dana yang sudah terkumpul tidak digunakan untuk kesembuhan matanya, justru digunakan untuk hal-hal lain? Itu yang membuat warganet menjadi geram dan juga marah. Dan tidak sedikit juga warganet yang melihat bahwa watak Mas Agus ini dinilai kurang baik saat memperlakukan Teh Novi. Padahal Teh Novi ini adalah orang yang dari awal tulus untuk membantunya. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar kalian di bawah ini. Nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan, gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan, gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian. Gue kan baru kelar nih nonton podcastnya Bang Densu yang ini. Terus sebenarnya di video ini dijelasin gitu ya, kalau misalkan dari mutasi tuh kelihatan bahwa pelunasan rumah itu cuma 35 juta, terus ada keluar duit 20 juta, 10 juta ditransfer ke orang, terus ada pembayaran Tokopedia sama Shopee kan. Cuman gue gak mau terlalu cepat menyimpulkan, karena gue takutnya nanti ternyata uang yang dikeluarkan itu benar untuk kebutuhan Mas Agus. Jadi ya gue nunggu klarifikasi dari Mas Agus lah. Pas gue nonton, gue tuh realize banget kalau Mbak Novi tuh lebih baik daripada keluarga lo, Mas Agus. Tujuan Mbak Novi dari awal sampai detik ini dia pengennya lo sembuh, udah itu aja. Bahkan dia sampai mikir kayak, yaudah Mas Agus dibawa ke Pineng aja. Tapi keluarga lu denger dari dokter Indonesia aja nggak bisa disembuhin, langsung kayak menyerah. Oh ya udah, kita forever ke donasi. Kagak ada kepikiran gitu mau berobat di luar negeri. Ayo kita usahain yang terbaik, pokoknya buat Agus harus sembuh. Padahal masalahnya cuma satu loh, dari awal Mbak Novi maunya lu transparan, tapi lu nutup-nutupin. Berarti kan ada sesuatu yang aneh. Kenapa lu harus tutup-tutupin? Kalau emang bener ya buka aja semuanya. Ternyata sekarang kelihatan kan banyak di mutasi lo yang kayak nggak tahu juntrungannya kemana. Selain sakit hati ya, kayak nggak penting tau nggak ngurusin ranah-ranah hukum tuh si pengacara F gak jelas. Mendingan fokus dia untuk bantu orang lain lagi dibanding kayak ngurusin ranah-ranah hukum kayak begini. Nah guys, jelas ya bahwasanya dari awal yang diperjuangkan oleh Teh Novi ini adalah untuk kesembuhan matanya Agus. Bahkan di podcast kemarin juga Mbak Novi masih sempat mengatakan bahwa dia masih mau kok untuk membantu Agus dan mengusahakan ikhtiar untuk kesembuhan mata Agus. Tapi dari pihak keluarga Agus sendiri yang menutup pintu itu untuk Mbak Novi. Terlihat bahwasanya di sini yang lebih ingin ikhtiar itu Teh Novi, bukan keluarga Agus. Malah keluarga Agus sudah menyerah duluan sebelum mencoba. Padahal uang 1,5 M itu bisa saja digunakan untuk ikhtiar ke negara-negara yang mungkin bisa menyediakan operasi untuk matanya Agus. Kenapa malah digunakan untuk belanja online seperti itu? Dilihat dari mutasi yang digunakan itu pelunasan hutang dan juga beberapa belanja-belanja online. Itu dirasa sangat kurang tepat untuk penggunaan donasi. Alhamdulillah guys, akhirnya keluar juga nih podcastnya Kodensu ya. Nih Novi dilaporkan Agus ke polisi. Agus Novi kejam. Kalau nggak ikhlas dari awal jangan bantu. Aduh. Aku udah nonton semuanya, seru banget. Dan ini ada Bang Faisal ya, dipanggilnya Icang sama adiknya. Jadi korban pencong mata. Nah, ya. Jadi ini di dalam podcast ini kita bisa melihat bagaimana perjuangannya Bang Faisal ini dalam mengobati matanya, dan adiknya ini minta pertolongan ke Teh Novi. Langsung mendapat respon yang cepat dan buka donasi dengan bantuan juga dari yayasan untuk mengurus matanya Bang Faisal ini. Tetapi ternyata tidak sebanyak sumbangan yang didapat oleh si Agus ya, karena sumbangannya itu 6,7 juta sekian gitu ya, dan mereka masih belum pakai karena mereka juga masih berusaha dengan uang mereka sendiri. Uang itu masih utuh. Mereka ini masih sangat ingin bisa mendapatkan keselamatan di satu mata karena mata yang satunya lagi udah nggak bisa. Dan juga ternyata sebabnya kenapa bisa sampai terjadi di congkel itu tidak ada background masalah apapun juga. Datang ke suatu event, tiba-tiba ada serangan dan langsung pelaku melakukannya. Pelaku sudah menyerahkan diri karena sudah terlihat dari CCTV saat melakukan. Dan aku tuh miris banget ya, kok ada sih orang yang bisa ngelakuin sesuatu hal yang keji tanpa alasan apapun gitu, yang aneh banget menurut aku ya. Bener-bener deh, kasihan banget nih Bang Faisal ini. Yang aku perlu diapresiasi adalah si Bang Faisal sama sekali tidak
termehek-mehek gitu loh. Dia tuh tegar banget. Terus dia juga tunjukkan bahwa dia ikhlas gitu ya, tabah menjalani semuanya ini karena dia juga nggak mau berlarut-larut sedih dan membuat keluarganya sedih. Pokoknya kalian harus lihat deh, seorang Faisal ini bener-bener jadi contoh lah buat kita gitu, dalam keadaan udah terpuruk ini tapi beliau masih sangat kuat. Dan ini yang kayaknya menurut aku Yayasan Tenovi alirkan dana atau buka lagi donasi untuk bener-bener membuat membantu matanya Bang Faisal ini bisa terselamatkan. Tapi kalau memang enggak, mungkin kedepannya ya, karena Bang Faisal punya anak loh ini, seorang bapak dengan berapa anak gitu ya, dia mau untuk pendidikan anaknya. Jadi ini kayaknya aku rasa Tenovi, Yayasan dan kita semua yang misalnya mau berdonasi bisa membantu untuk Bang. Nah, selain itu ada petisi juga nih. Ini petisi ya, kembalikan duit donatur yang sudah ditumbangkan kepada Agus, korban penyiraman air keras, dibuat dari tanggal 19 Oktober 2024. Ada 7.532 tanda tangannya, udah termasuk ya tanda tangan dari orang-orang yang merasa ya tidak enak atau tidak ikhlas mungkin ya dengan apa yang sudah terjadi, sehingga menandatangani petisi ini. Ternyata udah banyak juga yang tanda tangan ya, say. Ini menuju ke 10.000 nih. Ini barusan aku buka ya di nih, kamu bisa typing aja donasi petisi donasi Agus gitu. Bisa nih langsung keluar dari mana-mana yang kamu masuk aja, mau dari Google kayak, mau dari apalah, pokoknya masuk ke internet langsung ada kok. Nah, kalian terserah ya, kalau mau diisi langsung diisi aja nih. Bisa langsung ambil langkah berikutnya. Terus di sini tuh ada alasan kenapa ada petisi ini. Nah, ini alasannya nih. Petisi ini dibuat sebagai bentuk kekecewaan donatur kepada korban penyiraman air keras, yaitu saudara Agus Salim. Donatur merasa uang donasi yang sudah diberikan kepada Agus tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah guys, sementara itu sekarang perhatian warganet banyak terfokus kepada Mas Faisal yang juga korban penganiayaan sehingga matanya juga mengalami kecacatan. Ya, bahwa keluarganya ini sangat tidak neko-neko dalam menggunakan uang donasi, bahkan belum digunakan sama sekali uang yang diberikan oleh Tenovi tersebut. Di sini kita berharap ya, semoga donasi yang kemarin diterima Agus ini bisa digunakan oleh Mas Faisal, karena sepertinya beliau yang lebih membutuhkan. Karena dari keluarganya Mas Agus juga menolak kan, katanya sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Ya udah, karena uang itu uang untuk pengobatan, bukan uang untuk membayar hutang dan juga foya-foya, maka akan lebih bijak dan baik dirasa bahwa uang itu digunakan untuk kepentingan Mas Faisal dan beberapa orang yang mungkin banyak membutuhkan uang tersebut untuk kesembuhan matanya. Nah guys, jadi itulah beberapa informasi tentang perkembangan kasus Mas Agus ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.